Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang birrul walidain. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah. Ada satu sosok yang sejak kelahiran kita, bahkan dia sudah berkorban banyak sekali. Sosok tersebut adalah ibu kita. Ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan. Dan masa-masa mengandung bukanlah masa-masa yang mudah. Di dalamnya, ibu kita susah tidur. Miring kanan, pegel. Miring kiri, sama. Apalagi telentang. Susah sekali. Kemudian, fase berikutnya adalah melahirkan kita. Pada saat kita lahir, ibu kita mengalami sakit yang luar biasa. Apakah sampai sini selesai? Tidak. Pengorbanan ibu kita lanjut dengan menyusui kita antara 1 tahun sampai 2 tahun. Berikutnya, apakah ibu kita telah selesai berkorban untuk kehidupan kita? Tidak. Bahkan sampai dewasa, ibu kita begitu banyak mempertahankan rasanya agar tetap stabil. Rasa khawatirnya kepada kita ketika kita sakit. Rasa khawatirnya kepada kita ketika kita berjalan. Belajar naik sepeda, dan lain-lain. Sosok yang lain adalah ayah kita. Meskipun kita melihat ayah kita tak pernah menangis, dia justru banyak berkorban di luar sana, mengeluarkan seluruh energinya untuk mempertahankan keluarga. Bagaimana memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Maka ayah dan ibu adalah 2 sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk birrul walidain. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Kita lihat dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adih dhalikal bab awifadhu." Orang tua adalah pintu tengah surga. Kalian bisa menyanyiakannya atau menjaganya. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Allah sendiri meletakkan berbakti kepada orang tua itu sama halnya membuka pintu surga yang tengah. Para ulama mengatakan hal yang paling mudah memasuki surga adalah melalui jalur pintu tengah. Dan pintu tengah tersebut adalah birrul walidain. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah. Tapi kita lihat anak-anak di zaman sekarang. Bagaimanakah anak-anak di zaman sekarang memperlakukan orang tuanya? Ada yang tidak disadari oleh anak-anak sekolah, setingkat SMP, SMA, SMK. Apa yang tidak disadari? Yaitu pacaran. Apa kaitannya pacaran dengan birrul walidain? Kalau ditelusuri, ternyata pacaran adalah salah satu bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua. Dari sisi mana
pacaran adalah bentuk durhaka kepada orang tua. Marilah kita lihat apa yang ada di dalam pacaran. Seseorang yang berpacaran, dia akan meletakkan pacarnya pada hati dan pikirannya. Ketika dia meletakkan pacarnya pada hati dan pikirannya, maka ketika bangun tidur, yang diingat adalah pacarnya. Ketika beraktivitas, makan, yang diingat adalah pacarnya. Ataupun aktivitas hariannya, bahkan sampai tidur, maka komunikasi yang terakhir sebelum tidur adalah dengan pacarnya. Lalu bagaimana orang tua di dalam hati dan pikirannya? Padahal orang tua sudah begitu berjasa kepada diri kita. Padahal orang yang telah berkorban dengan banyak penderitaan adalah orang tuanya. Namun anak-anak di zaman sekarang, dia tidak meletakkan orang tua di dalam hati dan pikirannya. Anak-anak di zaman sekarang tidak meletakkan orang tua dalam doa-doanya. Anak-anak di zaman sekarang tidak meletakkan rasa bangga, kasih sayang, berbakti dalam dirinya. Tapi justru anak-anak di zaman sekarang meletakkan pacarnya di ubun-ubunnya, di dalam hatinya, dan di dalam pikirannya. Maka bukankah begitu durhakanya anak-anak yang pacaran? Hadirin rahimakumullah. Mungkin kita bisa menasihatkan kepada anak-anak di zaman sekarang. Ada masanya di mana hati, pikiran, dan tubuh kita memiliki pasangan. Dan Islam mengajarkan tentang pernikahan. Di dalamnya ada halal, di dalamnya ada ibadah. Hadirin rahimakumullah. Maka anak-anak kita, kembalikanlah fitrahnya. Jadikan mereka memiliki azam berbakti kepada orang tua terlebih dahulu. Jadikan tujuan belajarnya, tujuan hidupnya, salah satunya adalah berbakti kepada orang tua dahulu, bukan kepada pacar. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.